Selamat sore Mas Bro dan Basis Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Merdeka. Kembali berjumpa bersama kami yang akan menemani sore Anda menutup awal pekan kerja kita semua dalam acara Kongko Virtual Intip Kita atau COVID. Acara ini mengajak kita semua mengintip, meneropong kehidupan sebuah desa dari 80 ribuan desa yang ada di Nusantara. Lebih mengenal rona kehidupan Nusantara bahwa Indonesia bukan hanya kota megapolitan Jakarta atau kota-kota metropolitan seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, tapi juga desa-desa yang berada di pelosok, kampung-kampung di pedalaman yang terus bergeliat untuk membangun Indonesia. Apa arti kemerdekaan bagi desa? Di 75 tahun kemerdekaan ini, beberapa desa, kampung, nagari, atau kepenghuluan, atau sebutan lokal lainnya, terus berjuang mempertahankan ketangguhannya menghadapi bencana. Tidak hanya dihinggapi kekhawatiran akan penyebaran coronavirus yang sepertinya belum berkesudahan ini, namun juga dibayangi bencana yang tak kalah menakutkan. Dan seperti menjadi langganan ya, kemarau tahun ini akan lebih panjang dan menjadikan lahan teramat kerontang, hutan pun meranggas dan gambut pun mengering. Dan ini menjadi bahan baku alami bagi kebakaran hutan dan lahan. Sedikit saja pemantiknya, karena ulah manusia api tercipta dan menjalar cepat, menyapu ke segala arah, menghasilkan asap dan kesulitan bernafas. Bahkan api juga yang kemudian menyeberang ke negara tetangga kita. Nah, dari 80 ribuan desa, setidaknya terdapat 32 ribu desa yang berada di dalam, di sekitar ataupun di tepi hutan dan lahan gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 4.140 desa di wilayah Indonesia yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan desa-desa ini berada di beberapa provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Dan salah satunya adalah di Kalimantan Barat, di mana sejak Februari 2020 ini, Kalimantan Barat sudah memulai langkah-langkah preventif untuk pencegahan terjadinya karhutlah. Meski diketahui dari prediksi BMKG tahun ini kemarau tidak terlampau cukup panjang gitu, tapi dengan situasi pandemi penanganan bencana menjadi penting untuk dilakukan semenjak dini. Nah, karenanya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang juga sebagai Ketua Satgas Karhutla Kalimantan Barat meminta kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman tersebut sejak dini dan tidak lagi dilakukan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, gitu ya. Melainkan harus bekerja sama bersama-sama, berkolaborasi dengan keterlibatan semua pihak hingga hasilnya bisa optimal. Gubernur bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta perusahaan pemegang izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan Kalimantan Barat untuk menyalurkan CSR perusahaannya dalam penanganan bencana ini. Dan dalam Pergub nomor 39 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan karhutla juga telah diatur hal-hal apa saja yang penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembakaran lahan dan hutan di provinsi ini. Sosialisasi dilakukan bersama Manggala Agni dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat di desa yang diberi nama Desa Mandiri Api. Keberadaan desa Mandiri Api atau dan masyarakat peduli api di Kalimantan Barat yang semakin bertambah diharapkan dapat menurunkan kasus karhutla. Tahun lalu diperkirakan terjadi peningkatan jumlah karhutla di 214 desa. Dengan demikian desa yang sudah mandiri minimal harus bisa menjaga wilayahnya untuk tidak menjadi penyumbang titik api atau hotspot di saat kemarau. Dan salah satunya diharapkan masyarakat tidak lagi membuka atau mengelola lahan dengan membakar. Nah, berangkat dari hal ini, ada satu hal yang kami pikir menarik untuk kita pelajari bersama, kita korek bersama selama melalui COVID ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di sebuah desa di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Jawai, yaitu Desa Sarang Burung Kolang, yang tengah bergeliat untuk menangani api secara mandiri. Kelompok masyarakat peduli api berperan besar sebagai pengendali api. Bagaimana desa ini bisa membangun ketangguhan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau hari ini kita melihat aplikasi Sipalaga, sistem pemantauan tinggi air lahan gambut,
dari sipalaga.org.id memperlihatkan bahwa kondisi muka air saat ini di wilayah desa tersebut sudah berada di bawah batas, yaitu di bawah 0,86 meter. Dan kelembabannya 49,83%. Sehingga di lokasi tersebut itu masuk dalam status rawan terbakar. Nah, untuk ini kita akan mendengar lebih jauh bagaimana di desa ini bersiap menjadi pengendali api. Sore ini di langit Jakarta yang teduh, kebetulan Jakarta sudah mulai hujan ini, sudah masukin musim penghujan. Pelaku juru kongko, saya Hasan Adnan, akan ditemani juru intip Bang Safari, biasa dipanggil Bung Pari, Pasdes dari atau fasilitator desa dari Desa Sarangburung Kolam, dan juga narasumber kita Bapak Henry, Ketua MPA ya, Masyarakat Peduli Api Desa Sarangburung Kolam. Selamat datang Bang Pari dan Pak Henry. Sore. Selamat sore. Ya, Ya. Pak Henry di mute dulu ya, di unmute dulu. Oke. Selamat sore nih Pak Henry sama Bang Pari. Ini saya dengar harus berangkat ya dari desa menuju kota Sambas ya, supaya dapat sinyal gitu ya. Berapa lama ini perjalanannya Pak dari Sambas ke dari desa ke Sambas ini, Pak Henry? Ya kurang lebih 1,5 jam lah kita pakai sepeda motor. Sudah sampai ke kota Sambas. 1,5 jam pakai motor? 1,5 jam pakai motor, sepeda motor. Jadi ngebut atau ini Pak? Ya ngebut lah kita. Kalau tidak ngebut nggak sampainya. Lebih lah. Iya. Ini terima kasih sekali nih Pak Henry dan Bang Pari ya mau menyediakan waktu untuk berjauh-jauh ya. 1,5 jam itu kurang lebih mungkin 60-an kilo kali ya. Dari lebih ya. Lebih. Ini karena kalau di Jakarta ke 60 kilo 1,5 jam itu cuma 10 kilo Pak. Karena macetnya. Tapi kalau ini 1,5 jam ini benar-benar 1,5 jam karena jaraknya jauh ya. Nah, kita nyebrang lagi tuh Pak. Apa? Nyebrang lagi, nyebrang sungai besar. Nyebrang lagi, waduh. Iya nyebrang dulu. Wah, jadi menarik. Mungkin bisa diceritakan nih Pak ya, di mana sih sebetulnya desa Sungai Sarangburung Kolam, Sarangburung Kolam ini berada gitu ya. Mungkin Pak Henry atau Bang Pari bisa menceritakan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Pari. Ya, jadi kenalkan saya Safari, program Desa Peduli Gambut untuk Desa Sarangburung Kolam, Kecamatan Jawara, Kabupaten Sambas. Jadi untuk menuju ke desa aksesnya itu untuk menuju ke Kecamatan Jawara, khususnya ke Desa Sarangburung Kolam, harus melewati Sungai Sambas besar. Nah, untuk nyampe ke sana harus kalau mobil menggunakan feri penyeberangan. Nah, kalau nasib kurang bagus tuh untuk feri penyeberangan bisa antri 4 sampai 5 jam, malah bisa sampai 6 jam. Saking banyaknya orang antri pengangkutan truk ataupun pickup, pengangkutan barang-barang hasil pertanian atau barang bangunan ataupun mobil pribadi yang lain kan. Ya. Untuk sepeda motor bisa selain pakai feri bisa juga menggunakan motor air tempel. Jadi agak lebih cepat. Cuma kalau gelombang agak kuat itu agak ngeri. Biasa gelombang kuat sore. Jadi agak ngeri kalau pakai motor kalau sore-sore itu pas gelombang kuat. Nah, untuk luas wilayah desa seluas 2.227 hektar dengan jumlah penduduknya 3.982 jiwa. Laki-lakinya 2.351 jiwa dan perempuan 1.631 jiwa. Suku, kalau kita membicarakan masalah suku,
suku yang dominan di Desa Sarang Burung Kolam itu suku Melayu, sekitar 97%. Selain suku Melayu ada suku Bugis, suku Dayak, Jawa, dan Tionghoa. Nah, sekarang Tionghoa agak sedikit, kalau dulu memang agak ramai Tionghoa. Karena ada kejadian PGRS zaman dulu, jadi Tionghoa dah pindah mengungsi, jadi habis mengungsi tidak balik lagi ke Desa Sarang Burung Kolam. Nah, untuk pembagian tata ruang Desa Sarang Burung Kolam itu terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun Matang Batu dan Dusun Bulu Perindu. Di kedua dusun tersebut terdapat di daerah tepi pantai, jadi terdapat hutan mangrove yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Untuk mata pencaharian masyarakat di sana yang paling besar itu sebagai nelayan, juga sebagai kebun kelapa dan kebun buah naga. Nah, kalau kita ke timurnya lagi, di daerah tengah itu tanah aluvial, itu lebih dominan sawah dan kebun kelapa. Karena kalau kita bicarakan kebun kelapa, Jawa ini termasuk salah satu pemasok kelapa terbesar di kabupaten. Jadi penghasil kelapa terbesar ya? Ya. Jadi memang kelapa hampir kalau kita lihat pemanfaatan lahan paling besar itu di kebun kelapa. Kalau yang keduanya paling besar itu sawah. Setelah itu baru pemukiman. Nah, kita maju lagi ke daerah timurnya, itu adalah di Dusun Matang Bangkit, ada lahan gambut. Yang sekarang lahan itu dikelola oleh masyarakat untuk budidaya. Kalau dulu kan nanam kelapa, terbakar, nanam kelapa lagi, terbakar, nanam kelapa lagi. Selain kelapa, masyarakat juga menanam tanaman hortikultura seperti keladi, kencur, cabai, dan lain-lain lah, kayak semangka. Ada juga yang nanam buah naga di lahan gambut, dan misalnya bagus juga. Nah, untuk batas desa Sarang Burung Kolam dari 3 dusun kan tadi batas desanya, kalau sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sarang Burung Musra, untuk sebelah utara berbatasan dengan Desa Mutus Darussalam. Ini Desa Mutus Darussalam desa yang lama. Desa Sarang pemekaran ya? Iya, pemekaran. Desa Mutus Darussalam. Nah, kalau di sebelah timur berbatasan dengan Desa Lela di Kecamatan Teluk Kramat. Itu masuk Kecamatan Teluk Kramat, Desa Lela. Jadi batas desa itu di kawasan hutan produksi tersebut, lahan gambutnya itu batas desa. Jadi lahan gambutnya berada di di kawasan hutan produksi. Kalau hutan mangrove-nya itu ada di kawasan hutan lindung, begitu ya? Ya. Hutan lindung kan sebelah baratnya ya, dengan Laut Natuna. Ya. Nah, ini kalau dari sisi namanya nih, Pak Henry mungkin bisa cerita nih sejarahnya ya. Buat saya sebagai orang yang tinggal tidak di Kalimantan gitu ya, Sarang Burung Kolam nih nama yang unik begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan nih sejarah desanya gitu sampai kenapa namanya Sarang Burung Kolam ini. Silakan Pak Henry. Ya. Terima kasih sebagai pembuka bicara saya terima salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi sebagai semangat kita di sore ini di pertemuan, jadi saya adakan sebuah pantun dulu Mas. Boleh ya? Mantap. Pantunnya bunyi begini Mas. Buah pepaya tidak berduri, selalu dimakan oleh burung tempua di setiap malam. Izinkan saya memperkenalkan diri Ketua MPA Desa Sarang Burung Kolam. Wah, mantap. Ini Melayu sekali ini ya. Gini Pak, gini ya Mas. Jadi sejarah
Desa Sabung Kolam memang sedikit yang bisa saya ceritakan karena tidak banyak yang saya beritahu, yang dapat saya beritahu. Jadi mohon maaf, mungkin dalam penyampaian saya nanti kurang memuaskan. Jadi saya yang tahu yang saya ceritakan, Mas. Gini, asal Sabung Kolam itu memang sebuah desa yang dari dulu lah terdapat sebuah kolam yang di tengah-tengah kolam itu ada sebatang kayu. Di sebatang kayu itu terdapat banyak macam sarang burung. Asal mulanya gitu. Jadi dengan adanya kolam yang ditumbuhi sebatang kayu di tengah kolam itu, jadi orang dahulu memberi namanya itu Desa Sarang Burung Kolam. Itulah sejak awalnya dari berdirinya Desa Sarang Burung Kolam. Dan memang kalau Desa Sarang Burung Kolam awalnya penduduk aslinya semua orang Melayu. Itu Mas, orang Melayu. Kemudian lama-kelamaan ada masuk orang Cina, masuk Dayak, Jawa, Sunda. Sekarang sudah macam-macam suku lah yang ada di Sambung Kolam. Gitulah awalnya ceritanya kenapa diberi nama Sambung Kolam. Gitu. Kalau sekarang kolamnya masih ada, Pak? Dan sarang burungnya masih ada juga, Pak? Kalau kolamnya sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah beberapa tahun yang lalu itu, karena sudah tidak ada lagi. Cuma sejarahnya saja tidak tinggal. Saya pikir kolamnya sekarang yang di lahan gambut itu jadi kolamnya, tapi nggak begitu Pak ya ternyata ya. Sekarang tidak ada lagi kolamnya, tinggal lagi sarang burungnya yang masih banyak. Sarang burung masih banyak Pak ya? Iya, sarang burungnya yang masih tinggal di sarang burungnya saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Menarik banget tuh cerita dari Pak Henry sama Bang Fahri ya, kita udah dapat tuh cerita sejarah dari desanya, dari kolam yang kemudian ternyata ada batang pohon yang punya banyak sarang burung maksudnya, akhirnya jadi nama desa tersebut Sarang Burung Kolam. Juga tadi menarik juga tuh pembagian desanya ya, ada pembagian keruangannya, ada ya desa yang dusun yang berbatasan dengan pantai, ada mangrove-nya, juga ada yang lahan datarnya gitu ya, tanah aluvial yang ditanami oleh kelapa dan sawah, juga kemudian lahan gambut ya. Dan menariknya adalah yang gambut ini masuk dalam kawasan hutan produksi, kalau yang mangrove itu masuk dalam kawasan hutan lindung, dan kalau yang kelapa dan sawah ini maksudnya APL ya, areal pemanfaatan lain. Nah, saya jadi tertarik nih. Tadi kita juga sudah dengar dari Bang Fahri ya. Bang Fahri ini kan sebagai fasilitator desa ya di Sarang Burung Kolam ya. Mungkin sebelum saya lebih lanjut ke Pak Henry tentang desa Sarang Burung Kolamnya, Bang Fahri bisa cerita sedikit nggak? Ini sebagai fasilitator desa itu apa sih yang dilakukan? Bagaimana Bang Fahri dulu bisa bisa terlibat begitu ya di kegiatan tersebut begitu? Silakan Bang Fahri. Ya, Mas. Ya. Oke. Jadi sebagai fasilitator saya jalankan itu ibaratkan kita sebagai jembatan. Jadi menghubungkan. Ya. Jadi ya memfasilitasi suatu proses kegiatannya, baik dari komunikasi, perencanaan hingga berjalannya kegiatan antar kelompok ataupun berbagai kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau merencanakan dan menjalankan suatu kegiatan itu secara bersama-sama. Jadi kita fasilitasi untuk mengumpulkan. Dan waktu pertama kali saya masuk ke desa itu, yang saya lakukan itu mensosialisasikan program kita, pentingnya menjaga restorasi gambut.
Dan kemudian kita adakan pemetaan partisipatif yang outputnya itu profil desa dan peta desa, karena memang waktu masuk desa masih belum ada profil desa, dan peta desa itu pun peta BPS ya, jadi agak kurang gimana gitu kan. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita bagaimana mengintegrasikan kegiatan dan program untuk menjaga restorasi gambut itu masuk dalam perencanaan desa, baik itu dari RPJM, RKP maupun APBDes. Oke, jadi sebagai jembatan nih ya, sebagai jembatan menghubungkan para pihak yang ada di tingkat desa untuk kemudian bersama-sama menyusun perencanaan kegiatan gitu ya, program, kemudian mengeksekusinya bersama-sama juga, melakukannya secara bersama-sama, dan kemudian memantau juga bersama-sama, sehingga itu menjadi kegiatan bersama, begitu ya, Bang Pari ya? Iya, Mas. Kayak itu. Jadi untuk keberlanjutannya pun kita pikirkan bersama-sama dan kita nanti jalankan bersama-sama supaya kegiatan itu berlanjut. Oke. Nah, tadi kan Bang Pari juga bilang bahwa ini diintegrasikan juga ke dalam perencanaan tingkat desa begitu ya. Nah, bagaimana tuh proses mengintegrasikannya itu, dan kemudian ya sampai apa saja sih yang kemudian dilakukan supaya tadi program restorasi gambut itu bisa kemudian terintegrasi ke dalam rencana desa? Ya, yang pertama kali kalau kita berbicara tentang perencanaan desa itu kan yang inti dari perencanaan desa itu kan RPJMDes, rencana pembangunan desa kan, yang untuk 6 tahun. Di situ ya, dari musdus salah satunya yang ada di Dusun Masang Taktik, musyawarah dusunnya, kita bersama masyarakat kita mendorong supaya restorasi gambut masuk dalam RPJMDes, dan alhamdulillah untuk sekarang RPJM sudah masuk kegiatan restorasi, dan untuk yang lain penyusunan batang tubuh RPJMDes itu salah satu dasar penyusunannya dari profil desa dari pemetaan partisipatif. Nah, aplikasi dari RPJM itu nanti dituangkan di dalam RKPDes, rencana pemerintahan desa, rencana kerja pemerintahan desa. Rencana kerja pemerintahan desa. Tahun berjalan. Nah, untuk tahun 2021 yang kami rencanakan di RKPDes dan masuk dalam prioritas kegiatan rencana RKPDes itu pengadaan APD, alat pelindung diri untuk MPA. Karena MPA sampai sekarang masih belum ada MPA. Ya. Terus kami masukkan juga kegiatan jenis demplot PLTP untuk kelompok yang ada di luar MPA, itu kelompok harapan bersama. Dan tidak lupa kami masukkan perhutanan sosial, karena tadi desa ini kan kawasan hutan kan, jadi untuk akses legal dan desa untuk bisa mengakses kawasan hutan kita anggarkan perhutanan sosial. Oke. Jadi terkait sama restorasi gambut, ini programnya yang terintegrasi tadi itu ya, soal APD ya, penyediaan alat pengaman diri ya, pengaman diri untuk petugas MPA-nya, kemudian tadi untuk yang demplot pengelolaan lahan tanpa bakar, dan kemudian tadi yang terakhir yang perhutanan sosial. Nah, saya ingin nanti kita agak tajam nih ngelihat hal ini ya, APD nih, soal alat pengaman diri, perlindungan diri terhadap kebakaran. Nah, apakah memang selama ini belum ada ini, Pak Hendri? MPA-nya sudah berdiri tapi APD-nya belum ada, itu bagaimana tuh, Pak Hendri? Mungkin bisa cerita nggak, Pak Hendri? Dulu
apa namanya? Mungkin sebelum ke sejarah MPA-nya, sejarah kebakarannya dulu deh Pak. Di sarang burung polak itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin kalau yang saya tahu cukup besar itu tahun 2015 ya. Tapi apakah tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi kebakaran? Dan bagaimana kemudian pada waktu itu masyarakat desa menangani kebakaran? Silakan Pak Hendri. Ya. Nah, jadi kebakaran di Desa Sabun Kolam memang sebelum 2015 sudah ada kebakaran, tapi hanya kebakaran yang kecil-kecil saja di sekitar lahan masyarakat. Jadi masyarakat bisa memadamkan api, bisa mengamankan dengan cara pertama dengan cara memarit sekitar api yang terbakar supaya tidak menjalar ke kebun. Itu yang dilakukan masyarakat sebelum tahun 2015 karena kebakaran-kebakarannya adalah kebakaran kecil yang terjadi di sekitar kebun-kebun warga. Kemudian pada tahun 2015 memang suatu mimpi yang buruk kan buat Desa Sabun Kolam karena ke tahun 2015 itu menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Waktu itu kebakaran terjadi di lahan hutan. Memang hutan yang masih hijau merupakan sumber dari mata pencaharian masyarakat sekitar lahan gambut. Jadi waktu itu memang kalau kita sebelum kejadian kebakaran 2015, kalau kita melihat di hutan itu memang masih besar. Hutan kayu-kayu besar itu masih banyak. Spesies burung-burung itu banyak. Jadi kita kalau pergi hutan, tenang, rasa enak sekali. Karena kita melihat burung banyak, bunyi-bunyi burung itu banyak. Jadi rasa itu macam tempat kita menenangkan diri dari kegiatan aktivitas kita selama kita capek bekerja itu. Sehari-hari ya. Ya. Jadi karena kejadian 2015 itu hutan terbakar, jadi masyarakat tak bisa buat apa-apa. Karena waktu itu MPA belum terbentuk, karena peralatan kita belum punya apa-apa, hanya bisa menonton saja, tidak bisa buat apa-apa. 2015 hutan terbakar, kejadian itu terulang lagi. Hutan yang sudah terbakar kan mengering. Langsung. Itu penyebabnya apa Pak ya? 2015 itu Pak kebakarannya. Nah, itu mungkin ulah manusia Pak. Kita tidak tahu siapa yang membakarnya, karena api sudah menjalar ke hutan. Jadi waktu itu yang api padam itu hanya karena hujan padam, kemudian habis musim hujan, musim panas lagi, musim kemarau. Menghadapi fase kedua, musim panas, jadi kayu yang tadi sudah terbakar itu kan jadi kering. Jadi terbakar lagi kedua kali. Karena terbakar dua kali itu jadi hutan pun habis. Sekarang susah mencari kayu karena kebakaran yang kedua kali. Kemudian di tahun 2016, 17, hampir setiap tahun itu selalu terbakar. Kalau musim panas memang terbakar. Yang terbakarnya waktu itu bukan yang kejadian tahun 2015. Yang kebakarnya di luar lahan yang hutan, itu di Semak Melukar. Nah, yang kebakarannya 2016, 17. Itu memang luar biasa. Karena waktu itu banyak lahan yang kosong. Belum dinamatkan oleh warga. Kemudian tahun 2018, itu kebakaran yang cukup luas. Yang terbakar itu Semak Belukar, Alalang, sama Pakis. Itu terbakar. Sampai kejadian itu 2018, 2 kecamatan langsung turun dari Kapolsek Gawai, Teluk Kramat, Koramil, kemudian Manggala Agni, kemudian dari MPA dari desa-desa tetangga juga ikut dalam pemadaman tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 tuh kita ada kebakaran kecil. Karena kebakaran dari 2015 itu dari BRG itu ada membangun sekat kanal. Kalau tidak salah di Desa Sabun Kolam itu ada 5. Di tahun 2018 ada 5 sekat kanal dibangun. Kemudian 2019 itu ada kejadian
sekitar 1 hektar 2019 di awal, kalau nggak salah di awal 2019 kebakaran sekitar daerah sekat kanal. Jadi kita bersama-sama menggalakni MPA itu bersama-sama untuk mengendalikan kebakaran. Alhamdulillah dengan waktu 2 hari kita bisa memadamkan api yang ada di lahan gambut yang terbakar di sekitar daerah sekat kanal. Kemudian di tahun 2019 juga ada kebakaran kecil, kurang lebih setengah hektar. Jadi itu yang tuntangan cuma MPA saja, yang lain enggak. Karena waktu itu kawan-kawan kita karena tahu informasi bahwa ada api, langsung kita terjun, langsung kita amankan, langsung jangan sampai api itu menjalar ke kebun warga. Jadi kita bisa dalam setengah hari bisa kita memadamkan api, dan waktu itu karena kita peralatannya kurang mendukung, Mas. Jadi pakai apa waktu itu, Pak? Pakai juga gitu, ada bantuan mesin dari PRG, mesin untuk pemadam. Yang kurang mendukung itu peralatan MPA untuk keamanan, terutama sepatu dan lainnya. Jadi waktu 2019 itu ada kawan kita, karena daerah gambut itu kan apinya kan sampai ke bawah. Jadi kawan itu hanya pakai sandal, tidak pakai sepatu. Nah, jadi ada kawan kita yang anggota MPA yang sampai luka bakar kakinya. Ya ampun. Nah, itu sampai kejadian itu. Nah, jadi dengan adanya kejadian itu kita minta kepada kepala desa untuk menganggarkan alat pengaman untuk MPA. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini 2021 kalau nggak salah sudah dianggarkan untuk MPA. Karena kita kerja ini kan selain kita menjalankan tugas untuk memadamkan api, kita juga jaga keselamatan kita sebagai petugas. Nah, gitu ya. Ya memang ini gambutnya unik sekali gitu Pak ya. Atasnya terbakar dan mungkin sudah bisa disiram gitu ya. Siap. Tapi di bawahnya masih itu ada masih membara ya. Masih. Jadi kalau kita nggak pakai sepatu yang tahan api begitu ya, nah itu kita bisa meminjak bara api begitu Pak ya. Iya. Nah, ini perjuangan yang berat sekali ini Pak. Jadi kita tadi perjuangan kita memang luar biasa Pak. Kalau MPA ini bahkan pernah sampai jam 8 malam kami masih tetap memadamkan api. Biasanya berapa lama tuh Pak? Kalau tahun-tahun kalau yang besar kan berapa lama itu baru bisa kemudian padam gitu Pak? Karena ini daerah gambut Pak. Daerah gambut, kalau kita siram di atas, di bawahnya masih ada. Ya. Hari ini kita siram, besoknya masih ada timbul asap. Nah, jadi kita selalu antisipasi. Hari ini kita siram, nah besok kita datangin lagi. Apakah itu masih ada asap? Kalau masih asap kita siram lagi sampai betul-betul padam. Karena daerah gambut itu kedalaman apinya mencapai setengah meter lebih, bisa ke dalam itu masih ada bara. Itulah susahnya di gambut itu. Kalau sekarang kondisinya bagaimana Pak? Di lahan gambut sekarang ini kering atau sudah cukup terbasahi atau ada api-api kecil juga begitu? Kalau pada saat ini alhamdulillah tidak ada asap api karena kita gini, kita beritahu warga bahaya dari kebakaran itu dan juga ada undang-undangnya. Undang-undang tentang membakar lahan disampaikan. Jadi warga sudah ngerti, sudah paham, jadi banyak nggak berani lagi untuk membakar gitu. Karena kita ini ya. Jadi karena sudah ada regulasinya, kemudian MPA menyampaikan itu kepada warga dan warga sekarang sudah mematuhinya begitu Pak ya. Ya begitulah. Karena kita harus memang mau kerja ekstra keras ini sama warga kita, karena pelan-pelan. Kita nggak bisa sekaligus gitu. Ya pelan-pelan. Yang penting masyarakat itu paham, mengerti bahaya akibat daripada lahan yang terbakar. Pak, bisa diceritain lagi nggak Pak? Kan tadi sudah tergambarkan tuh sejarah kebakarannya ya, dari tahun 2015
Kemudian kalau tahun sebelumnya apinya relatif kecil gitu kan, masyarakat sudah bisa mengelolanya dengan membuat semacam sekat bakar begitu ya. Tapi kemudian ketika 2015, 2016 sampai 2018, terutama 2015 itu apinya sangat besar dan sulit untuk kemudian dikendalikan, bahkan berhenti karena hujan. Nah sampai kemudian 2018 akhirnya dibentuklah MPA begitu Pak ya. Bisa diceritain nggak Pak? Itu apa yang mendorong warga desa dan terutama Pak Henry ini dan teman-teman kemudian sampai mendirikan MPA gitu. Bagaimana kemudian waktu di awal-awal itu dukungan dari pemerintah desa ataupun para pihak lain di tingkat desa untuk pelaksanaan dari MPA tersebut. Ini Mas, karena kita tahu kalau desa Sambung Kolam ini kan sebelah timurnya, khususnya di Sunatan Tang itu memang terdapat lahan gambut. Jadi sekitar batas desa dan beserta kecamatan itu semuanya lahan gambut. Jadi itu kepala desa inisiatif ini kan awan akan kebakaran kalau musim menghadap musim hujan panas. Karena kita tahu kalau kebakaran itu saya lihatlah, kalau saya pandang memang 3 aspek yang bisa menjadikan lahan gambut bisa terbakar. Aspek yang pertama yaitu cuaca atau iklim. Karena kalau cuaca musim panas, memang lahan gambut itu memang rawan karena kayu-kayu atau tanah yang ada di dalam itu bukan bahan bakar untuk api untuk cepat menyala. Jadi untuk aspek yang lainnya ekonomi, aspek ekonomi, karena kita tahu kalau yang punya lahan gambut untuk mengolah gambut itu kalau tidak tanpa bakar memang biayanya agak besar. Tapi kalau pakai bakar itu biayanya murah dan tidak menggunakan banyak biaya. Jadi mereka itu banyak yang menggunakan dengan cara membakar lahan sendiri, karena dengan membakar biayanya agak murah. Kemudian ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya kalau saya lihat di sini pengetahuan masyarakat khususnya yang punya lahan gambut itu kurang mengerti bagaimana cara mengolah lahan gambut dengan cara tidak dibakar. Itu mereka tidak mengerti karena tidak ada istilahnya pelatihan macam pertemuan itu belum ada dilaksanakan, karena mereka hanya tahu pengolahan hanya lewat pakai bakar. Jadi kalau pengolahan lahan tanpa bakar mereka banyak yang belum mengerti. Jadi kekurangannya ilmu tentang masalah pengolahan lahan yang tidak terbakar. Kemudian aspek budaya, adat, bahwa dari dulu sampai sekarang pengolahan lahan gambut itu selalu zaman nenek saya, zaman kakek saya itu dulunya macam ini, pakai bakar. Gitu. Ini salah satu dari penyebab salah satu kebakaran. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita sosialisasikan, sudah kita beri pengertian, dan alhamdulillah dengan adanya Pasdes, yaitu Bank Sapari yang ada di Sambung Kolam, itu mendirikan satu dempot atau sekolah lapang yang mereka pengolahan tanah tanpa bakar yang sudah dilakukan. Yang mereka tanam itu jahe dan kencur. Dan sekarang sudah masih berlangsung. Jadi mereka itulah dengan adanya Pasdes ini memang sangat membantu sekali kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengolah lahan tanpa bakar. Jadi new normalnya beda nih Pak ya. Kalau di sini kan cuma pakai masker, hand sanitizer gitu ya. Kalau di sana juga pengolahan lahan tanpa bakar itu jadi tradisi baru gitu ya. Iya, tradisi baru ya. Apalagi hasilnya nih jahe dan kencur nih Pak ya. Iya, rimpang-rimpangan ini katanya sangat baik untuk untuk mempertahankan imunitas nih. Jadi di masa pandemi ini justru jadi dicari-cari ini jahe sama kencur ini Pak. Iya. Tapi waktu menanam PLTB dulu jahe dan kencur ini belum terkait sama COVID Pak ya? Sebelum COVID. COVID ya. Karena gini Mas, sebelum adanya Bank Sapari, Pasdes Kolam ini datang ke Sambung Kolam,
semua yang nanam kencur, tanam jahe, semuanya dibakar dulu tanah, dibakar, habis dibakar baru ditanam. Nah, setelah ini karena adanya yang disampaikan oleh Bang Sapari tentang bagaimana cara pengolahannya lahan tanpa bakar, udah kelompok masyarakat yang melaksanakan itu setelah 8 SL-nya itu, jadi mereka setidaknya memberitahu kepada kawan-kawan yang lain, oh caranya begini, pengolahan lahan tanpa bakar, ternyata hasilnya lebih memuaskan, lebih bagus. Nah, itu. Karena sudah dicoba, ya. Hasilnya memang dah luar biasa, itu bagus. Nah ini menarik nih, Pak Hendrik, penjelasannya ya. Jadi ada 4 aspek nih gitu ya yang menurut Pak Hendrik berdasarkan pengalaman dalam mengelola kebakaran hutan dan lahan di Desa Sarang Kolam itu ada 4 ya. Tadi soal cuaca gitu. Kalau kemarau ya udah pastilah itu potensi untuk kebakarannya besar gitu. Tapi itu juga dipicu oleh aspek ekonomi juga gitu ya. Ada orang-orang yang karena membuka lahan dengan membakar itu jauh lebih murah, sehingga praktek itu yang dilakukan. Yang kedua juga masih minimnya ya pengetahuan bagaimana sebetulnya mengelola lahan gambut yang yang lebih ramah lingkungan begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah soal tradisi ya, kebiasaan selama ini adalah membuka lahan dengan cara membakar. Ini menarik, kita elaborasi 4 aspek ini. Nanti Bang Pari juga bisa cerita kepada kita gitu kan, apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan bersama MPA untuk mengatasi 4 hal ini nih. Kalau cuaca udah pastilah itu hal yang harus kita kita hadapi ya. Nggak ada yang bisa menolak cuaca gitu. Tapi kalau untuk yang tadi praktek karena ekonomi, tuntutan ekonomi, karena kurangnya pengetahuan dan juga karena tradisi. Jadi di segmen ketiga kita akan bahas itu. Menarik nih obrolannya. Tadi dari Pak Henry kita dengar secara langsung ya bahwa pengalaman dalam mengelola kebakaran hutan di Desa Pak Henry, di Desa Sarangdurung Kolam, itu mengidentifikasi ada 4 aspek gitu ya. Yang penting untuk dicermati, satu soal cuaca. Jadi kalau sudah kemarau datang itu sudah menjadi yang kewaspadaan ya di tingkat desa. Dan yang kedua masih adanya orang-orang yang berpikir ekonomis gitu ya, karena kalau membuka lahan dengan membakar itu biaya ekonominya lebih murah ketimbang kalau membuka lahannya tanpa membakar. Dan yang ketiga juga tidak banyak juga yang memiliki pengetahuan bagaimana sebetulnya mengelola lahan gambut itu dengan dengan lebih ramah terhadap lingkungan dan bisa menjaga kelestarian gambut. Dan yang terakhir adalah faktor tradisi ya. Selama ini orang-orang tua kami dulu juga membuka lahan atau mengolah lahan dengan membakar. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang justru menimbulkan atau menjadi pemantik dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Nah, di segmen ini kita ingin dengar nih, lalu apa yang dilakukan oleh MPA terhadap 4 hal itu gitu ya. Bang Pari barangkali bisa cerita kepada kita gitu ya, apa saja nih yang kemudian dilakukan oleh MPA agar kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempraktekkan pembakaran hutan ini, pembakaran lahan ini, baik secara ekonomi maupun mungkin pengetahuan yang kurang, dan yang terakhir mengikuti tradisi yang sudah berjalan selama ini. Bang Fahri bisa cerita kepada kami apa yang dilakukan kemudian? Ya Mas. Jadi sebelum saya cerita ke situ, saya cerita dulu masalah pendampingan saya ke MPA ya Mas ya. Ya, boleh. Waktu awal-awal saya masuk ke desa, saya kan kita menggali informasi apa-apa organisasi yang ada di desa, khususnya yang kita dalam hal ini ke kawasan gambut.
Dan saya dapat informasi bahwa MPA sudah terbentuk tahun 2017. Cuman dibentuk oleh pemerintah desa, diinisiasi oleh kepala desa, cuma belum punya SK, tidak ada legalitas. Jadi yang kami kerjakan lebih dahulu itu mengupayakan legalitasnya. Jadi sampai terbentuknya SKMPA dari kelompok dibentuk kemarin, dilengkapi dengan penyusunan ADART-nya, ADART kelompok MPA. Apa sih urgensinya harus ada aspek legal dari kelompok itu? Kalau sudah ada legalitasnya, pertama kalau kita mau menganggarkannya ke APBDes itu lebih enak. Kedua, misal dari kelompok tersebut mau mengajukan satu kegiatan, kedepannya misal untuk aspek ekonomi untuk kelompok tersebut biar bisa mandiri, itu lebih bagus kalau ada SKMPA-nya dan ADART-nya. Oke. Jadi itu dari sisi kelembagaan. Iya. Nah, ininya. Kalau kami gali dulu untuk kegiatan Karhutla ini paling dianggarkan di bidang 5 di APBDes. Di bidang 5 itu bidang apa ya? Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana, oke. Ya, jadi itu kan penanggulangan bencana dan keadaan tak terduga. Untuk dana tersebut kalau di APBDes kan bisa dicairkan kalau misal terjadi kebakaran ataupun terjadinya bencana. Nah, untuk MPA ini masih belum ada penganggaran untuk misalnya monitoring, untuk APD-nya, misal untuk pengadaan alat pemadamnya ataupun alat pembasahannya masih belum bisa kan. Nah, dari SK itu memperkuat bahwa itu bisa dianggarkan di desa. Kedua, kita lihat lagi dari kode rekening kegiatan desa. Kita cari di mana kegiatan-kegiatan yang misal alat APD, misal untuk monitoring Karhutlanya itu bisa masuk dalam APBDes dan itu ada kode rekeningnya. Oke. Jadi sampai ke kode rekening gitu ya. Kalau aspek legal itu bisa dipenuhi, kelembagaannya ada dan kemudian bisa mengakses sampai ke ke APBDes-nya begitu ya. Nah, yang kemarin di kelompok ini kan, kelompok MPA ini kan termasuk juga dalam Pokmas Sinar Timur. Pokmas Sinar Timur yang kelompok yang berkegiatan di lahan gambut. Itu membangun tingkat kanal pribadi. Karena Pokmas tersebut kemarin dapat revitalisasi ekonomi dari BRG. Itu kan MPA membangun kanal swadaya, secara swadaya 2 buah. Nah, dan Pokmas kemarin kami mencoba mengajukan program kebun bibit desa, dan itu alhamdulillah dapat 40.000 bibit, jenisnya petai, jengkol, matoa, langsat. Nah, kami bersama MPA, Babin Kamtibmas dan kepala desa kemarin berdiskusi dan menyepakati bahwa MPA akan melakukan kegiatan sejenis revegetasi, penanaman kembali di lahan gambut seluas 2 hektar dari bibitnya itu, dari bibit kebun bibit desa itu, program itu. Jadi untuk sekarang MPA masih dalam tahap untuk pembersihan lahan dan kemudian akan dilakukan. Diharapkan dari diskusi kemarin hasil dari penanaman tersebut dapat menjadi pemasukan untuk MPA supaya bisa mandiri. Dan keduanya itu bisa menjadi salah satu pendapatan asli desa karena nanti dibuat MOU untuk bagi hasil dengan desa. Jadi, di situ dapat jadi pemasukan untuk desa, MPA-nya dapat juga untuk desa. Dan di sisi lain itu tetap menjaga kelembapan lahan gambut. Nah, itu akan jadi develop juga contoh bagi masyarakat bagaimana cara mengolah lahan gambut dengan tanaman kayu, tidak melulu kayu yang menghasilkan buah, jadi kita tidak menebang pohonnya,
Dan di sela-sela penanaman sampai dia menghasilkan itu akan dilakukan tebang sari dengan tanaman hortikultura lain seperti cabai atau kencur. Wow. Ya. Wah, keren. Dan ini masih dalam tahap perencanaan hasil diskusi kami kemarin bahwa bagaimana kita memanfaatkan sekat kanal yang telah dibangun supaya ada nilai tambahnya. Jadi MPA, pemerintah desa dan kami memilih untuk membuat sejenis keramba ikan budidaya ikan nila yang dipilih ikan nila karena kemarin hasil kami mengukur keasaman air di lahan gambut itu sekitar 5 pH-nya. Oh, 5 ya? Ya. Itu artinya apa tuh kalau pH-nya 5? Untuk nila agak bagus, jadi cukup ya? Cukup bisa beradaptasi ya, nila ya? Ya Mas, karena dari anggota MPA juga bilang nila itu ada yang masuk ke lahan gambut, karena ada orang mancing dapat ikan nila. Itu yang bakal kami ajukan nanti. Kami fasilitasi bagaimana kelompok ini akan mendapatkan budidaya di lahan gambut dengan stakeholder yang terkait lah, dalam hal ini Dinas Perikanan. Mudah-mudahan dalam waktu ke depannya itu dapat terwujud. Dan kalau untuk masalah tadi soal PLTB, pengetahuan bagaimana mengelola lahan yang ramah lingkungan tanpa membakar, dari kami mengadakan sejenis template untuk di lahan gambut tanpa membakar. Nah, itu menggunakan pupuk organik. Kami melatih kelompok, dalam ini kemarin kelompok harapan bersama, kelompok PLTB-nya itu template. Sebagaimana membuat pupuk organik, pestisida organik. Nah, pada awal-awal kami juga untuk mempercepat itu, kami lakukan dengan kapur dolomit. Jadi kami memberi 2 cara, yang agak mahal memang secara kimiawi dengan dolomit. Yang lebih murah itu dengan pupuk organik. Tapi kami juga tekankan untuk dolomit ini awal menaikkan pH. Nah, untuk selanjutnya kita pakai pupuk organik yang telah kita latih kemarin. Ya, alhamdulillah hasilnya kemarin selain kencur yang menjadikan template, kelompok kami juga berinisiatif untuk menambah jenis komoditas tanaman. Karena kencur itu sekitar 1 tahun baru bisa panen. Jadi kelompok agak lama mendapatkan hasil kan. Jadi kami berinisiasi mengembangkan komoditas yang ditanam seperti kemarin lobak. Ya. Dan sekarang yang lagi ditanam kucai. Apa? Jahe? Ya, tanaman kucai. Oh, kucai? Bawang kucai. Bawang kucai, oke. Yang kemarin sudah menghasilkan dari kelompok itu lobak. Lobak ya? Ya, sekitar 300 kilo lebih. Kilo? Ya. Itu hasilnya dikemanakan? Dikonsumsi untuk masyarakat desa atau diperjualbelikan? Sebagian dijual, sebagian dikonsumsi untuk kelompok tersebut. Karena hasil yang dijual itu pun dibagi pertama untuk anggota, kedua untuk kelanjutan dari program tersebut. Kelanjutan template. Oh, biar berlanjut ya template-nya ya. Ya. Keren ini, Bang Fahri. Saya ingin dengar juga nih dari Pak Henry nih. Tadi kita sudah mendengarkan nih Bang Fahri cerita bagaimana pendampingan yang dilakukan gitu. Menurut Pak Henry sendiri dengan tadi kalau dulu dibentuk MPA secara spontan begitu ya, dan kemudian berjalan untuk menangani kebakaran, tapi kemudian didorong untuk membentuk aspek legalnya gitu ya. Gimana nih menurut Pak Henry sendiri dengan adanya aspek legal ini? Apakah memang benar-benar membuat MPA menjadi lebih berdaya begitu? Dengan adanya kelegalan dari MPA itu sendiri, jadi kami khususnya di MPA bukan suatu payung
payung hukum bagi di MPA untuk lagi membuatkan kerja kami di lapangan. Karena kita gini, karena MPA ini langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke lapangan. Karena MPA ini yang pertama sebagai ujung tombak dari desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi dengan adanya legalitas MPA ini, jadi kami merasa terlindungi. Nah, jadi apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan. Jadi kami tidak merasa ada yang rasa dipersalahkan gitu dari oleh masyarakat. Nah, karena ketika tahu kalau masyarakat itu memang sekarang ini memang kritis. Tentunya dalam kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai MPA, dan selain itu kita memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara pengolahan lahan, bagaimana akibat dari kebakaran hutan yang mengakibatkan bisa menimbulkan kerugian materi maupun dari segi kesehatan, itu asapnya atau kabut bisa menyebabkan penyakit ispa dan tenggorokan. Nah, jadi kami MPS sangat-sangat berterima kasih dengan adanya legalitas yang disampaikan oleh Bapak Satari, Bang Satari tadi itu. Ya. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh MPA Pak tadi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan membakar gitu kan. Tadi kan Pak Henry sempat bilang ada aspek karena ekonomi, kemudian juga karena ketidaktahuan, kekurang pengetahuan dalam mengelola lahan, gambut yang baik, dan yang ketiga tradisi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh MPA untuk supaya tiga hal itu tidak terulang kembali gitu Pak? Ini yang pertama karena yang dilakukan oleh MPA untuk mengulangi pertama yang aspek ekonomi, adat dan budaya. Jadi kita sama-sama warga yang khususnya yang punya lahan di daerah gambut, kita dekati, kita rangkul, jadi kita berikan informasi bahwa dengan cara yang dilakukan waktu dulu, jadi itu bisa menyebabkan kerugian. Karena kerugian itu bukan tidak kerugian biaya, waktu, tenaga yang kita korbankan kalau lahan sudah terbakar. Jadi kita kasih tahu, kita informasikan, dan alhamdulillah mereka itu mengerti, tahu, paham. Jadi satu terobosan baru juga buat MPA untuk khususnya yang punya lahan gambut. Jadi kali ini mereka belum berani ada yang membakar. Dengan adanya kita kasih tahu informasi. Jadi kita kerjasama juga, Pak. Kita kerjasama dengan Babin Kamtipmas, dengan Babinsa, dengan Manggalapi. Jadi kita informasikan itu sama-sama. Karena kalau MPA saja yang kasih tahu, yang boleh tahu itu, jadi nampaknya ada kekompakan. Desa pun ikut juga kasih tahu untuk hal-hal yang tersebut. Jadi kita sampai pasang biner di daerah gambut bahwa hukumannya kalau membakar lahan ya itu sekian tahun, dananya sekian. Jadi mereka juga itu mengerti dan paham dengan apa yang kita lakukan. Oh, jadi dengan memberikan sosialisasi yang terus-menerus begitu Pak ya? Bersama para pihak aparat juga ya, supaya warga menjadi lebih yakin begitu ya bahwa apa yang disampaikan ini bukan cuma sekedar melarang begitu ya. Iya. Ya. Jadi gini, karena dengan adanya kerjasama kita dari pemerintah desa, dari Polri dan TNI, jadi kita semakin kuat di masyarakat. Jadi masyarakat pun bukan kita menakut-nakuti, tapi kita untuk menjaga jangan sampai lahan kita itu terbakar terulang lagi seperti kejadian 2018 dan 2012. Nah, cuma gini Mas, kalau kita masalah kebakaran, kalau kita untuk desa Samukolam mungkin kita aman, tapi untuk kan desa lain kita belum tahu lah. Karena kadang-kadang kebakaran itu datangnya dari desa tetangga juga bisa terjadi. Nah, jadi kita bisa mengamankan desa kita masing-masing.
Nah, itu aspek juga yang ingin saya tanyakan lebih lanjut tuh, Pak Hendrik. Bagaimana nih di desa sudah bisa menjaga kebakarannya ya, bisa mengendalikan kebakarannya. Tapi kan yang namanya api kan nggak kenal batas wilayah kan Pak. Iya, iya, nggak kena kata batas wilayah. Dan yang namanya kalau desa gambut itu pasti terkait dengan landscape, dengan kawasan hidrologi gambut yang itu biasanya bisa jadi juga desa-desa lain ada gambutnya gitu. Nah, bagaimana nih kemudian MPA dari sarang burung kolam itu ketika misalnya api dari desa tetangga begitu, bahkan mungkin beda kecamatan. Nah, seperti apa yang selama ini sudah dilakukan? Pada selama ini kalau masalah kerjasama, ini kerjasama namanya nih, Pak. Ya. Kerjasama antar desa belum pernah kita laksanakan. Cuman waktu ini kita hanya mengamankan wilayah kita atau desa kita masing-masing. Masalah kerjasama antar desa belum kita laksanakan pada saat ini. Okay. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana nih Pak Hendri dan juga Bang Pari ya? Kalau kita lihat nih kan apa yang kita dengar dari teman-teman di sarang burung kolam ini kan bisa jadi salah satu inspirasi ya. Bagaimana MPA yang kemudian diperkuat dengan aspek legalnya itu kemudian bisa memberikan akses terhadap pemanfaatan sumber pembiayaan langsung dari desa, dari BDS begitu ya, dan kemudian memberikan kekuatan payung hukum gitu ya bagi lembaga untuk bisa melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada warga-warga terutama bagi pemilik lahan gambut gitu kan untuk pertama menjaga lahannya, kemudian tidak menggunakan pembakaran dalam pengelolaan lahannya gitu. Dan kemudian juga desa jadi jadi lebih inovatif ya, bikin PLTB, kemudian dikembangkan dari satu komoditas yang tadinya hanya jahe dan kencur gitu kan, sekarang bertambah, ada lobak, ada bawang kucai gitu, kemudian juga nambah ikan nila sebagai penambah nilai dari keberadaan ruang gambut yang lebih lestari gitu. Nah, kira-kira kedepannya apa nih yang sedang digagas oleh teman-teman, oleh Pak Hendri, oleh MPA, dan mungkin nanti Bang Fahri bisa menambahkan juga apa sih yang direncanakan gitu ke depan supaya inovasi-inovasi yang sudah berjalan di desa sarang burung kolam ini bisa jadi lebih berkelanjutan begitu ya, dan bisa lestari gitu. Pak Hendri terlebih dahulu. Mungkin saya dulu Mas ya. Oh, Bang Fahri ya, silakan Bang Fahri. Jadi kalau tadi nyambung masalah untuk kerjasama, kemarin saya kami melakukan koordinasi ke KPH, Satuan Pengelolaan Hutan. Karena tadi kan kawasan di lahan kami itu kan masukkan kawasan hutan produksi. Dan dari KPH kemarin ada semacam inisiasi untuk membentuk MPA kerjasama antar desa. KPH cuma kemarin informasi terakhir masih dalam tahap perumusan dari KPH. Ya masih belum penetapan. Jadi masih belum ada tindak lanjut dari yang kemarin masih dengan KPH. Sedangkan untuk yang dari Manggala Agninya kan ada bentuk PA skala benua. Nah, bagaimana nanti dari PA itu mungkin dikembangkan, karena kemarin itu kan cuma 2 desa Kuala dan Desa Danau, tanpa melibatkan desa-desa lain. Nah, bagusnya kalau dari skala MPA skala benua itu nanti kami koordinasikan lagi dengan pihak Manggala untuk merangkul desa-desa yang tidak termasuk dari yang sudah terbentuk. Dan untuk masalah rencana tindak lanjut selain tadi bagaimana terjadinya kerjasama antara MPA untuk menjaga kawasan hutan di satu landscape,
Di sisi lain yang kami usahakan sekarang ke perhutanan sosial. Ya, karena desa di Kecamatan Jawai masih belum mempunyai perhutanan sosial. Bulan itu masih belum perhutanan sosial, sedangkan itu kawasan hutan. Dan masyarakat banyak yang beraktivitas. Jadi kita mengupayakan akses legal, bagaimana masyarakat mendapatkan izin pengelolaan dari negara. Dan harapan kami, misal perhutanan sosial kan dana-dana dari desa, dari kabupaten, nanti kan lebih mudah masuk yang bersifat aset, Pak. Misal untuk membaguskan jalan, akses jalan, misal terjadi kebakaran ataupun akses jalan masyarakat beraktivitas. Jadi dana lain bisa masuk, karena kalau udah perhutanan sosial kan agak enak ya, Mas ya. Ini selaras juga dengan kemarin hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten, bakal direncanakan kawasan pedesaan berbasis gambut. Di kawasan pedesaan ini nanti yang masuk itu di Kecamatan Jawai, Kecamatan Keramat, sama Kecamatan Tangerang. Nah, kalau kita ngomong soal kawasan pedesaan berbasis gambut, itu kan dalam kawasan hutan, jadi memang kami dorong untuk perhutanan sosial ini. Kami berkolaborasi dengan kabupaten yang dengan pendamping kawasan untuk mengurus kawasan perhutanan sosial, kawasan pedesaan berbasis gambut. Kami di bawah mendorong untuk inisiatif pertama untuk perhutanan sosial yang pertama. Kedua, misal nanti sudah ditetapkan oleh Pak Peda, kami mendorong untuk adanya rapat antar desa, musyawarah antar desa untuk DKAD-nya. Itu, Mas. Oke. Jadi yang sekarang sedang didorong itu tadi terkait dengan kerjasama antar desa itu melalui kawasan pedesaan berbasis gambut, gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat mengelola hutan, gitu ya, melalui perhutanan sosial. Ya. Jadi ini harapan yang sedang gagasan yang sedang didorong ke depan gitu untuk keberlanjutan dari apa yang sudah dimulai melalui MPA, begitu ya, Pak Fahri ya. Pak Henry, ada yang ingin ditambahkan? Apa kira-kira gagasan ke depan nih yang ingin dikembangkan oleh teman-teman MPA begitu, supaya apa yang sudah inovasi yang sudah dilakukan ini bisa berjalan berkelanjutan? Di unmute dulu Pak Henry, maaf. Jadi gini, harapan kami sebagai MPA, khususnya Desa Sabongkolam, untuk depannya, pertama-tama kami mengharapkan demi kelancaran tugas kami sebagai MPA, pertama mengamankan bantuan berupa alat pemadam kebakaran dan selang yang kita gunakan untuk di lapangan. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Sapri tadi, karena kita kalau daerah gambut itu akses jalan itu yang penting, akses jalan menuju daerah gambut, karena kalau kita tanpa akses jalan itu susah kita untuk menjangkau atau bergerak cepat untuk menangani hal kebakaran. Dengan adanya akses jalan, kita lebih bergerak cepat, lebih bisa mengendalikan kebakaran. Kemudian dalam hal pengolahan lahan, jadi kita sarankan pada kawan-kawan yang punya lahan, kalau dapat minta bantuan dari pemerintah untuk menyiapkan bibit, khususnya bibit kelapa. Karena kalau setiap lahan, kalau kita gunakan, atau kita tanami, insya Allah itu kebakaran itu bisa kita amankan. Karena setiap warga yang menanam kelapa pasti dia tidak mau itu membakar lahan. Karena dia punya tanaman, dia sayang tanaman dia, tentunya dalam ke depannya saling menjaga. Nah, jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya untuk bibit kelapa, jadi lahan-lahan yang kosong tidak itu semuanya akan jadi hijau. Jadi dengan adanya
penanaman kembali lahan gambut yang terbiar. Jadi kan satu motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Jadi kami dari MPA ya disampaikan oleh Bang Sapra tadi mencontoh kepada warga yang lain, kepada pemilik lahan. Kami mengadakan itu revitalisasi, itu penghijauan kembali hutan gambut yang tidak digunakan. Jadi kami punya lahan 2 hektar. Insyaallah akan kami tanami dengan 2 bibit, itu bibit jengkol dengan bibit petai. Nah, jadi sebagai motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Dengan adanya penghijauan kembali gambut yang ada, insyaallah saya yakin itu kebakaran itu tidak akan terjadi seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya. Mantap, Pak Hendrik. Keren banget ini, harapan yang terakhir ini ya. Jadi dengan adanya penanaman kembali, kebakaran bisa dihentikan gitu ya, Pak Hendrik ya. Ini saya kira jadi jadi highlight bagi kita bersama gitu ya. Jadi di perayaan kemerdekaan yang ke-75 ini, kita melihat bahwa beberapa desa tengah memasuki puncak musim kemarau gitu ya. Jadi seperti salah satunya adalah Desa Sarang Burung Kolam ini, ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu menjadi perhatian yang sangat penting begitu ya. Penting untuk membangun satu new normal. Ya, kalau di sini new normal itu menjaga jarak, hand sanitizer, kemudian menggunakan masker. Tapi kalau di desa-desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama di desa-desa yang memiliki lahan gambut, punya new normal yang berbeda gitu ya. Juga ditambah dengan yaitu tadi bagaimana menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah dengan mengurangi ketersediaan bahan bakar seperti selasah kering, pepohonan semak belukar yang meranggas, hingga gambut yang terlampau kering. Dengan banyak menanam tanaman penutup yang berguna bagi penghidupan. Sarang Burung Kolam bisa mengajarkan kepada kita bagaimana inisiatif itu bisa dimulai dari hal-hal yang sebetulnya dekat dengan masyarakat itu sendiri. Menanam tanaman jengkol, menanam pohon kelapa, kemudian di bawahnya dengan ditanami juga dengan tanaman hortikultura seperti jahe, kemudian kencur, kucai dan lobak, itu menjadi sumber penghasilan baru juga bagi desa dan sehingga nantinya bisa menjaga kemandirian bagi desa. Kemudian juga upaya pembasahan untuk mempertahankan tinggi muka air dan mengurangi kelembaban udara yang pengap dengan melakukan operasi pembasahan gambut rawan kebakaran. Desa Sarang Burung Kolam sudah memperlihatkan kepada kita bahwa dengan infrastruktur yang sudah dibangun, ada sekat kanal dan juga sumur bor, itu digunakan dengan sepenuhnya, bukan hanya untuk menjaga kelembaban dan juga pembasahan, tapi juga memberikan nilai ekonomi karena ditambah dengan ikan nila sehingga nantinya itu menjadi sumber pembiayaan bagi MPA, masyarakat peduli api, kelompok yang memang menjadi ujung tombak penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa. Dan yang terakhir, saya kira yang penting untuk kita cermati bersama adalah bagaimana aspek legal keberadaan dari MPA itu menjadi penting agar MPA dapat mengakses APBD, dapat menjadi payung hukum bagi keberadaan MPA, yang sehingga ketika MPA bisa membangun kesadaran warga pemilik lahan gambut untuk mengelola lahan tanpa bakar. Tetapi juga dengan aspek legal tersebut, membuat MPA dapat membangun sinergi dengan berbagai macam pihak, baik di tingkat desa maupun di tingkat supradesa, seperti Babin Kamtibnas, KPH, dan juga dengan dinas-dinas terkait. Dan juga kemudian mengembangkan program secara terintegrasi melalui kerjasama antar desa dalam kawasan perdesaan berbasis gambut, dan juga perhutanan sosial untuk memberi akses bagi masyarakat untuk turut mengelola hutan. Dan ketika kebakaran benar-benar terjadi di lapangan, segera bentuk tim strategis untuk mencegahnya. Dari Desa Sarang Burung Kolam, pembentukan tim tidak bisa secara spontan, tapi perlu juga kesungguhan sejak dari awal. Dan sebagaimana dapat kita teladani dari Ketua MPA, Pak Henry, dapat menjadi contoh awal bagaimana membangun kewaspadaan tersebut.
Pemimpin lokal yang membumi, memberi contoh dan memberikan arahan strategis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan menjadi bukti yang nyata bahwa api dapat dikendalikan. Dan sebagaimana pepatah sering disebutkan bahwa api kecil itu adalah kawan, tapi api besar itu perlu kita lawan dan perlu kita kendalikan. Demikian, sampai berjumpa kembali di episode Kongko Virtual Intip Desa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kita. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Bang Pari untuk obrolan kita yang seru banget nih sore ini. Terima kasih juga, Mas. Ya, silakan mau menyampaikan penutup. Penutup, tadi saya diawali dengan pantun, jadi akhirnya saya Itu dia. ditutup dengan sebuah pantun. Gini pantunnya ya Mas ya. Ikat sampan di tepi muara, sampannya terbelah lalu dihanyutkan. Jika kurang sopan tadi saya berbicara, hilaf dan salah mohon dimaafkan. Mantap.